Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yun Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara kita Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi hari ini spesial. Saya kedatangan tamu jauh dari Jakarta, tapi sebenarnya anak Medan ini. Beliau adalah anggota DPD RI, Pendeta Penrat Siagian. Pak Pendeta, bagaimana kabar hari ini? Sehat, baik sekali, Bang. Tribuners, saya kali pertama berjumpa dengan Pak Pendeta hari ini. Agak kaget, saya pikir tadi ada ustadz dari kampus mana yang memutiara Islam. Jadi kami punya program mutiara Islam namanya Pak Pendeta. Jadi ustadz-ustadz akademisi kami undang ke studio nanti memberikan siraman rohani para pendeta juga. Unik beliau. Dalam beberapa menit ke depan saya akan ulas bagaimana kemudian seorang pendeta yang tadinya berjuang lewat rumah Tuhan, hari ini memutuskan untuk ke Senayan sana. Apa yang mau dicapai dengan perubahan perjuangan haluan ini? Dan bagaimana kemudian Pak Pendeta bisa kemudian terpilih pada 2024 pemilu kemarin, dan dengan angka suara yang sangat signifikan, 642.000 suara, dan menempati posisi kedua di Sumatera Utara. Betul. Dengan satu kali coba. Betul. Pak Pendeta, tadi saya sudah singgung sedikit. Ya. Kenapa nih Pak Pendeta kemudian memilih untuk merubah haluan yang tadinya pendeta melayani umat lewat gereja, kemudian lalu memutuskan kayaknya saya mesti ke Senayan yang sedikit-sedikit menyerempet politik. Ya. Ya, selamat sore Tribuners. Makasih sudah diundang ke Tribun, Bang. Pengalaman pertama nih. Pertama ada di ruangan ini, gitu ya. Ya, jadi ini tidak lepas sebenarnya dari masa-masa kecil sebenarnya. Sejak kecil. Saya itu sejak kecil itu sudah baca beberapa majalah yang skala nasional. Kemudian saya sejak kecil itu mulai SD ya. SD, SMP, apalagi SMA ya. Saya sudah baca beberapa majalah yang dulu pernah di Bredel lah, apalah. Ya. Sekarang sudah nggak ada lagi malah. Dan makanya udah ke teologi lagi kan. Betul. Nah, jadi memang ada sebuah pendidikan yang sedikit kiri saya pikir di keluarga saya oleh bapak saya ya. Kemudian setelah saat saya kuliah, biasalah ya, masuk kuliah itu kan sekolah teologi, sekolah imam, sekolah pendeta. Saya memang berpikir ini ya urusan gereja sajalah gitu ya, karena saya dari teologi Kristen. Ngurusin umat lah kita. Ngurusin umat saja, hubungannya dengan gereja-gereja gitu. Jadi ketika saya mau masuk kuliah ini sebenarnya agak sedikit stres juga. Wah, nanti saya nggak bisa kemana-mana lagi nih, cuma di dalam gereja gitu ya. Jadi akan gitu. Habis waktu dalam urusan kegiatan rutinitas ya, gitu betul ya. Rutinitas, seremoni dan lain-lain. Tapi ternyata tidak ya. Ketika saya belajar teologi di awal, saya lihat loh, teologi ini kaya sekali. Terus karena saya memang sejak kecil sudah baca-baca buku-buku kiri, jadi kalau buku-buku Soekarno itu saya lahap semua itu dulu. Gitu. Soekarno awal ini, Bang. Ini Soekarnois juga ini ya. Dulu di awal ini ya, gitu ya. Jadi itu juga mempengaruhi ya? Saya pikir mempengaruhi ya. Jadi ketika saya belajar teologi, memang perspektifnya jadi dibawa ke arah-arah yang soal persoalan masyarakat jadinya. Jadi ketika itu, sehingga ketika saya studi itu selama 5 tahun, yang semula saya berpikir mahasiswa teologi itu yang calon-calon pendeta gitu ya, kalau di Kristen itu dari kampus ke gereja kampus begitu. Ternyata bisa tidak gitu. Saya melihat dulu kekayaan bacaan teologi saya itu, setelah saya mulai baca terus menerus, ternyata akhirnya membawa saya semakin lama memindahkan bukan dari kampus saya ke gereja, tapi kampus ke masyarakat, kampus ke jalanan, kampus ke pasar, kampus ke terminal. Pendeta aktivis ini Tribuners. Betul. Kampus ke buruh gitu. Akhirnya kalau tadi
akhirnya saya meninggalkan jejak begitu. Selama mahasiswa itu saya lebih banyak memang berorganisasi. Mulai dari organisasi buruh, anak jalanan, nelayan, kaum miskin kota, dan lain-lain. Itu akhirnya saya jajal semua gitu ya, organisasi-organisasi itu. Nah, ketika tamat juga, ya namanya tamat kuliah ya, kemudian harus masuk ke dunia kerja, gereja, pelayanan dan gitu ya, gereja. Pelayanan, ya. Payungnya itu gereja gitu ya. Saya melayani, akhirnya tetap saja perspektif itu membawa saya untuk misalnya membaca teks kitab suci itu dengan pisau analisa atau perspektif misalnya sosiologis ya. Ya, jadi ada gitu. Pertarungan juga ya, betul, Pak Pendeta ya. Betul gitu. Jadi membaca teks itu, menafsir teks dengan perspektif atau pisau analisis yang sosiologis gitu ya. Ditambah realitas mungkin. Betul. Tambah realitas, apalagi pengalaman pernah diburu, anak jalanan, LGBT dan lain-lain itu, gitu. Akhirnya ketika disampaikan ke jamaah, ada juga yang tidak bisa menerima, gitu. Gitu. Oke, itu tapi saya pikir itu tantangan gitu. Tapi klimaksnya sebenarnya ketika saya membangun sebagaimana yang saya lakukan di kampus dulu ketika mahasiswa. Itu Pak Pendeta mulai pelayanan di gereja tahun 2000. Itu tahun 2000. Tahun 2000. Okay. Jadi tahun 2000 itu sampai 2005 itu saya betul-betul ada di dalam gereja. 5 tahun. 5 tahun. Okay. Kemudian tapi klimaksnya itu Bang, ketika saya ingin membangun gerakan gitu ya. Gerakan, jadi beribadah itu, beragama itu saya menafsirnya begitu. Tidak hanya persoalan urusan dengan Tuhan, tapi harus dengan masyarakat juga. Masyarakat miskin karena jemaat kita miskin misalnya, ya. Masyarakat kita yang sedang mengalami pergumulan, misalnya ada kasus KDRT, kasus apakah, kasus lain-lain gitu ya. Memang di gereja tampak rapi, tampak bersih. Tapi kan ada banyak masalah di dalam. Di dalamnya ya. Yang dialami oleh jamaah gitu. Nah, ketika saya ingin membangun gerakan rakyat begitulah di dalam desa-desa di mana saya melayani, sebenarnya Yesus ini agak menjadi hambatan gitu. Pak Pendeta waktu itu melayani daerah kita di mana? Saya melayani itu pernah di Siantar, kemudian pernah di Kota Cane, pernah di Lampung, kemudian pernah di Tanah Karo. Jadi dalam waktu yang relatif tidak lama, 5 tahun. Tapi daerahnya itu banyak, lumayan betul. Banyak ya. Pak Jadi ingin membangun gerakan di sana sini, tapi gereja kan punya aturan tersendiri secara internal dan lain-lain gitu. Akhirnya saya pikir saya harus bangun gerakan di luar institusi gitu, supaya saya lebih bisa membangun gerakan. Dalam konteks tadi melayani dengan memberikan pelayanan yang lebih luas mungkin. Betul. Ya, jadi misalnya pendampingan, melakukan advokasi, membangun soliditas masyarakat ketika harus berjuang bersama-sama atas hak-haknya, begitu ya. Jadi gitu. Pak Pendeta dengan kata lain Tribuners memindahkan saja ya, yang tadinya pelayanannya lewat gereja. Betul. Sekarang akhirnya Pak Pendeta memilih, udah deh saya langsung ke masyarakat. Betul. Karena memang begitu ya, di awal saya sejak awal sudah bacaan saya itu ketika memakai perspektif sosiologis ya, membaca kitab-kitab itu, saya berpikir altar itu nggak hanya di gereja gitu. Tapi altar itu harus ada di tengah-tengah masyarakat. Di tengah masyarakat, di pasar, kemudian di terminal gitu ya, di jalan, di pabrik, di masyarakat tani gitu ya, di sawah, di ladang, di mana-mana, di kebun. Kebun itu banyak sekali masalah kan. Nah, altar itu harus ada di situ gitu. Jadi ketika ada orang memberitakan, katakanlah pesan-pesan kitab suci yang pasti baik semua ya. Pesan-pesan kitab suci pasti baik dan pasti semuanya itu mensejahterakan gitu. Lah, ini harus disampaikan tidak hanya dibatasi dalam gedung kan, harus di luar gitu. Nah, dari situ saya punya semangat, ya sudah. Sejak tahun 2005 itu saya melayani di altar yang kehidupan itu, saya sebut begitu. Dari lembaga ke lembaga, dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, sampai mengantarkan saya ada di Jakarta. Dan akhirnya Pak Pendeta membuat organisasi? Terakhir iya. Oke. Sebenarnya banyak lembaga saya bantu untuk dirikan ya, masyarakat selalu misalnya kelompok tani dan lain-lain gitu ya, tapi sebagai fasilitator. Tapi di akhir memang saya bersama teman-teman itu mendirikan Paritas Institute.
Paritas Institute. Paritas Institute. Jadi Paritas Institute ini sebuah lembaga, nanti bisa dicek misalnya di Google apa artinya dan lain-lain. Paritas Institute ini sebuah lembaga riset dan advokasi. Tapi banyak kasus agraria memang ya. Varietas gitu kan tulisannya? Bukan, tapi paritas. Paritas itu. Nanti Tribuners bisa cek itu. Ya. Itu Paritas. jejak digital perjuangannya Pak Pendeta itu. Paritas itu bahasa Sanskerta, Bang. Yang artinya? Artinya seperti sama rata gitu. Kesetaraan ya. Keseimbangan. Itu bahasa Sanskerta. Jadi dalam arti itu kita mau bangun. Pak Pendeta memutuskanlah untuk kemudian memperluas pelayanan yang tadinya di skop gereja dengan kemudian langsung keluar kepada masyarakat. Betul. Tentu itu perjalanan Pak Pendeta. Kita belum nyampe nih Tribuners sampai kemudian memutuskan masuk jadi anggota DPD. Iya. Lah, perjuangan seperti apa sih Pak Pendeta yang Pak Pendeta tidak temukan itu di dalam ruangan ibadah, tapi Pak Pendeta temukan secara realitas di masyarakat kita? Ya sebenarnya ya seharusnya agama memperjuangkan ini semua ya. Harusnya menurut saya dari bacaan banyak kitab suci, agama-agama juga harus jangan terpisahkan, tersegregasi dengan kehidupan sebenarnya. Tapi kan terkadang ada aturan-aturan internal kelompok-kelompok agama ini sebagai institusi yang membatasi, akhirnya membatasi gitu. Jadi sehingga untuk lebih bebas ada di tengah masyarakat, kita tinggal bersama mereka, melakukan penguatan bersama terhadap gerakan, itu kan tidak bisa dilakukan oleh ketika kita tetap melayani di institusi gitu. Karena kita harus ikut aturan main, aturan main gitu. Betul ikut aturan main. Jadi terkadang juga kan ide-ide dan ideologi juga harus terkadang berbeda gitu ya gitu. Jadi memang keputusan untuk keluar itu memang ingin berada di tengah-tengah masyarakat dan itu bisa lebih kreatif, bisa lebih inovatif kita lakukan gitu di tengah-tengah masyarakat. Tapi bukannya artinya gini Pak Pendeta, yang tadinya berada di zona nyaman saja, melayani umat gitu, lalu kemudian turun melihat realita yang terjadi, banyak isu diskriminasi, isu penindasan di wilayah kita di Sumatera Utara ini. Apa hal yang paling menggerakkan Pak Pendeta saat kemudian memutuskan untuk kemudian mengabdi secara langsung di masyarakat? Iya, sebenarnya sejak awal saya menganut bahasanya semua manusia itu diciptakan punya hak yang sama, martabat yang sama, dan karena itu martabatnya harus dihargai, dihormati, dan ketika kita hidup dalam konteks berbangsa bernegara, maka ada jaminan-jaminan atas kemanusiaan, ya, atas hak-hak, atas martabat yang kemudian menjadi hak kewargaan, gitu. Itu sejak awal ketika saya masih mulai tadi saya bilang, saya baca buku-buku sedikit agak kiri gitulah ya. Itu sejak kecil gitu. Dan itu seperti muaranya. Dan terjun ke masyarakat, akhirnya saya melihat gitu. Ternyata kan tidak jarang martabat kemanusiaan kita gitu ya, yang sebenarnya harus dihormati, dijaga, dan tanpa diskriminasi. Karena saya sering bilang begini, apapun latar belakangnya, apapun latar belakang yang berbeda, baik agama, suku, ras dan lain-lain, tapi kan sama-sama manusia. Atau kecuali ada yang satu diciptakan ayam, satu diciptakan kucing. Manusia ini diciptakan oleh, kalau si A agamanya atau rasnya atau sukunya, warna kulitnya diciptakan kucing, kan nggak juga kan? Tapi kan cuma diciptakan Tuhan. Sama. Nah, saya pikir itu harus menjadi nilai universal. Karena itu hak kewargaan itu harus juga memiliki hak kewargaan yang sama. Dan harus dijamin ketika kita masuk konteks kehidupan bernegara, negara harus jamin hak kewargaan itu. Martabat kemanusiaan, hak asasi itu kemudian menjadi hak kewargaan, dan negara wajib menjaminnya dan menjaganya. Nah, serta melindunginya. Tapi kan saya melihat realitas itu sebenarnya yang membawa saya keluar. Saya melihat realitas, loh, kok ada diskriminasi. Diskriminasi atas akses, diskriminasi atas hak yang harusnya sama jadi berbeda dan lain-lain. Itu belum lagi itu soal akses dan diskriminasi atas akses ya, atas hak kepemilikan dan lain. Tapi terkadang perampasan terjadi gitu. Penindasan terjadi.
si A punya hak sebagai warga negara, tapi dirampas haknya, tidak mengalami penindasan dan lain. Terus siapa yang memperjuangkan ini? Saya yakin pasti banyak orang memperjuangkan. Tapi saya ingin terlibat dalam perjuangan yang sama juga dalam konteks itu. Itu kenapa membuat saya terjun ke dalam, karena ketika ada institusi terlalu ribet juga. Harus ada administrasinya. Membatasi kita untuk bergerak. Betul. Selain membatasi secara institusi dan lain-lain, secara administratif dan segala macam, saya pikir ya ini memang harus milih jalan keluar lain. Gitu. Perjuangan ini harus memang kurang nyaman gitu ya. Keluar dari zona nyaman udah pasti gitu. Karena begitu keluar kita nggak ada lagi pendapatan kan gitu lah. Dan bicara tentu yang dihadapi kan lebih galak dari kita kan gitu, Pak Pendeta kan. Tapi jangan jawab dulu Pak Pendeta, karena ini ngopi sore, Tribuners mesti ngopi dulu kita. Oke, siap. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Bang. Artinya dalam praktek 2005 memutuskan untuk kepelayanan langsung ke masyarakat, tapi tetap memakai emblem pendeta yang Pak Pendeta sudah punya dalam melayani itu. Iya. Jadi yang pertama karena memang di umat Kristen secara khusus Protestan ya, kependetaan itu bermakna spiritual ya. Jadi nggak bisa dicabut. Ketika ditahbis, kita meyakini itu pemberi tahbisan dari Tuhan, maka nggak ada yang bisa mencabutnya. Gitu ya. Bukan karena kita ada melayani dalam institusi atau tidak. Gitu. Nah, itulah kita memilih dan kita dipilih lah gitu. Betul. Kalau tidak, maknanya bisa gitu. Nah, maka dan saya juga bangga kemana-mana memperkenalkan diri ketika saya mendampingi masyarakat. Bahkan ketika masyarakat itu 100% yang saya dampingi berbeda agama dengan saya, 100%. Satu dampingan itu komunitasnya berbeda agama, saya bangga menyatakan diri saya pendeta. Untuk apa? Untuk sekaligus edukasi sebenarnya gitu. Edukasi. Satu edukasi internal saya pikir dalam konteks agama yang saya anut, bahwasanya seorang imam itu harus juga memperjuangkan problem kehidupan ini gitu ya. Yang kedua mengedukasi masyarakat dan bangsa ini, bahwasanya kita saling bersolidaritas, kita saling mendukung, kita saling menopang, kita saling membantu, itu tidak boleh dibatasi agamanya, suku, agama, ras, antar golongan tadi. Betul. Nah, saya sering bilang, saya pendeta, ibu bapak, saya akan dampingi ibu bapak karena itu hak ibu bapak sekalian. Ini hak kita harus berjuang bersama. Nah, saya ingin melihat itu, apalagi saya lama di dalam gerakan KBB. Dari sejak 2005 itu saya pindah dari satu lembaga ke lembaga lain, menjajal banyak isu. Salah satu yang saya panjang juga melakukan advokasi itu kebebasan beragama berkeyakinan. Kebebasan beragama berkeyakinan. KBB gitu ya. Nah, karena itu saya sebenarnya ingin memperlihatkan juga perbedaan agama itu tidak bisa jadi pertentangan, ya, tidak mesti jadi pertentangan, gitu ya. Tapi bisa menjadi apa ya? Menjadi justru sebuah perekat. Ya, perekat dan sambil memperlihatkan kepada teman-teman bangsa ini, negeri ini, kita bisa saling berjuang bersama. Kita bisa berjuang bersama untuk hak-hak kemanusiaan dan kewargaan itu sendiri. Gitu. Nah, jadi saya bangga sebenarnya menyandang nama pendeta memasuki ruang publik ini. Gitu. Dan menggunakan kopiah kata orang. Oh ya. Ini Pak Pendeta memang sejak lama menggunakan ini. Apakah hanya di studio atau kalau jumpa dengan masyarakat, bahkan saat berjumpa komunitas Nasrani misalnya, tetap pakai ini? Iya, jadi sebenarnya saya sejak muda sudah senang pakai peci. Tapi tidak punya Pak Soekarno juga ini ya. Tapi tidak punya momen untuk kemudian kapan menerapkannya? Ya, tidak punya momen kemudian untuk terus-menerus. Kemudian akhirnya orang lihat sebenarnya ini branding gitu ya. Di Senayan itu saya selalu disebut Gus, Pak Haji, Pak Kiai gitu karena peci saya gitu ya. Tinggal ya. Iya, jadi ketika saya menginjakkan kaki di Senayan pada tanggal 1 Oktober 2004, sejak itu saya pakai peci. 1 Oktober 2024. Betul. 1 momen Oktober pelantikan. Saya sejak itu panjang juga ya perjalanannya Pak Pendeta. 2025 mulai pelayanan kepada masyarakat. 2005. 2005 berarti sekitar 20-an
23 tahun, 24 ya? tahun. Ya. Ya 20-an tahun, betul. Nah, saya kemudian pakai peci, sebenarnya salah satu ingin mengatakan peci ini kan sudah masuk dalam simbol nasional kita, gitu, nasional kita, gitu ya. Semua orang seharusnya pakai peci ketika mengikuti acara-acara nasional dan lain-lain. Jadi itu salah satu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Yang kedua, selain saya tadi pengen sekali memang sejak awal memang sudah suka pakai peci gitu. Dan karena itu saya sering pakai ini kemana saja memang. Kemana saja setiap aktivitas saya secara resmi itu pasti saya pakai peci gitu. Saya nggak pakai peci mungkin cuma di rumah ya. Gitu ya. Setelah keluar rumah saya udah pakai peci. Jadi ada gitu. karakter khusus lah bagi Pak Pendeta ini. Ya, beliau mengenakan simbol kenasionalan lain. Betul. Supaya nggak kemudian dianggap ini peci ini milik agama tertentu gitu. Tapi karena sudah dijadikan simbol nasional, ya sama seperti batik lah gitu. Batik, betul. Sudah mau dia Melayu, mau dia Batak, ada cuma pakai batik. Peduli. Betul, Kan gitu. Jadi kalau saya sedang berkunjung ke masjid, saya pakai peci. Saya kunjung ke kampung-kampung, saya pakai peci. Saya kunjung masuk dalam gereja, saya pakai peci juga. Gitu. Jadi kemana saya pakai peci saya. Betul. Gitu, Bang. Siap. Soal peci. Menarik Tribuners, tapi saya dapat info Tribuners, Pak Pendeta ini katanya dalam perjuangan selama sekitar 20 tahun lebih itu tiba-tiba dia pengen jadi Superman. betul. Apa cerita di balik pengen jadi Superman ini, Pak Pendeta? Bukankah kependetaan itu sudah sangat powerful? Begitu ya. Kira-kira kalau jumpa Pak Pendeta nggak cium tangan tuh merasa berdosa gitu kan kita? Apakah dengan kependetaan ini masih kurang powerful sehingga kemudian pengen jadi Superman, Pak Pendeta? Iya, jadi pengalaman kecil, pengalaman di kampus mendampingi masyarakat yang termarginal dan terpinggirkan. Kemudian pasca 2005 saya kemudian memilih kembali ke ruang publik di tengah masyarakat. Sebenarnya secara gestur dan secara mental kali ya, saya merasa bagian dari kelompok yang tertindas sebenarnya, gitu ya. Saya punya perspektif dalam cara berpikir manusia yang tertindas, gitu, serius. Saya punya hati yang merasa termarginalkan dan tertindas, kan mungkin kebanyakan ya. Mungkin karena pergaulan juga. Mungkin begitu. Jadi saya perspektif itu menguasai cara berkomunikasi dan lain-lain gitu. Berada di posisi itu gitu. Nah, kenapa akhirnya ide menjadi Superman itu muncul? Jadi di sekitar tahun 2021 ketika lembaga yang saya pimpin sebagai direktur eksekutifnya itu di Paritas Institute tadi memiliki beberapa dampingan di Sumatera Utara. Khususnya dampingan atau sedang melakukan advokasi terhadap beberapa komunitas yang sedang mengalami konflik, secara khusus konflik agraria. Gitu. Jadi saya ingat betul pada masa itu sekitar pertengahan tahun 2021 kalau nggak salah atau bulan Juli, kami ada pelatihan terhadap anak-anak muda lintas iman untuk menjadi penggerak pendampingan terhadap masyarakat, membangun gerakan-gerakan kerakyatan, mengadvokasi. Jadi kita melakukan pelatihan terhadap itu. Nah, tapi sambil sebenarnya kita ingin melahirkan teman-teman muda yang bisa mendampingi kasus pembangunan waduk Lausi Meme pada saat itu. Karena kita dari Jakarta terlalu jauh, kita lahirkan kader-kader muda untuk mendampingi masyarakat. Nah, itu yang kita latih pada saat itu. Nah, di masa-masa itu, persis pada hari terakhir pelatihan itu, di era itu ya, di masa itu kita masih pada saat itu mendampingi juga salah satu komunitas di Siantar. Di sebuah desa namanya Desa Gurila. Desa Gurila ini di Kecamatan Sitalasari, Kota Pematang Siantar, yang sedang masyarakat penggarap, ya, masyarakat petani penggarap lahan ex HGU. Sedang berkonflik dengan perusahaan pemilik ex HGU itu, gitu. Jadi sedang berkonflik dan berdarah-darah di masa itu. Nah,
Ketika di akhir kegiatan yang seharusnya kami sudah merencanakan pulang besok pagi di sekitar jam siang-siang, jam 3-an, gitu, jam 3, jam 4 sore, saya mendapatkan telepon dari ibu-ibu di Gorilla. Jadi saya dengan teman-teman pada saat itu yang dari Paritas Institute, karena saya loudspeaker, di sana juga di loudspeaker. Jadi kami mendengar persis bagaimana teriakan, bagaimana suara eskavator, bagaimana suara tangisan itu, gitu ya. Kemudian ibu-ibu yang menangis, suara anak-anak menangis, di samping suara sepertinya orang berteriak-teriak, membentak-bentak, suara mesin eskavator mungkin. Kemudian kami akhirnya mendengar gitu ya, pasca itu terjadi pemukulan-pemukulan terhadap masyarakat dan kaum ibu. Terjadilah kekerasan. Aparat yang melakukan itu atau premanisme? Atau aparat yang jadi preman gitu? Pada saat itu ada sekelompok orang gitu. Ada sekelompok orang. Pak Pendeta agak santun ini. Ada sekelompok Tapi orang. ya realitanya benturan masyarakat. Betul. Yang jelas yang sekelompok orang ini dimobilisasi ke situ. Gitu ya. Nah, dimobilisasi ke situ. Saya tahu betul di situ pada saat itu ada barak tentara, ada barak polisi di lokasi itu gitu. Kurang tahu juga saya apa masalahnya pada saat itu sehingga mereka harus ada di situ. Barak-barak itu kan seharusnya tidak boleh gitu ya. Di wilayah konflik, di wilayah penduduk didirikan barak militer itu tidak boleh gitu. Ada aturannya. Nah, ketika saya mendengar mereka menangis begitu, menjerit-jerit minta tolong supaya saya datang gitu. Kemudian kami memutuskan untuk sore itu juga berangkat ke pulang kita ke Siantar. Pas itu saya berempat dengan teman-teman saya. Kemudian kita langsung berangkat. Di tengah perjalanan kita diskusi soal situasi yang di sana. Kita diskusi soal situasi di sana. Kemudian di tengah jalan gitu ya, di tengah jalan saya nyeletuk sebenarnya. Ya, kalau saja saya jadi Superman, saya sudah terbang ke sana, nggak harus menunggu dari Medan ke itu belum ada tol. Belum bisa Sinasa kita masuk. Belum akses tolnya belum bisa dilalui. 4 jam lah kita. 4 jam, gitu ya. Saya berpikir kok dengan ke teman-teman saya bilang begitu. Kalau saya jadi Superman, saya terbang sekarang nggak perlu 4 jam sampai ke kampung itu, saya akan banting itu eskavator, gitu. Yang karena mereka kirim video-video bagaimana eskavator menghancuri rumah-rumah mereka. Saya akan angkat karena Superman itu tahan tembak karena mudah aja kalau cuma eskavator ya. Betul. Ya. Itu yang saya nyeletuk dengan sebuah dengan sebuah emosional yang sangat tinggi. Jantung pun ketika ngomong berdebar-debar karena memikirkan kaum ibu, anak-anak dan masyarakat saya sedang dipukuli dan lain-lain. Tapi teman-teman yang 3 orang ada teman saya Trisno Sutanto almarhum di Paritas Institute pada saat itu, ada Pak Muhammad Mikdad yang sekarang menjadi Direktur Paritas Institute menggantikan saya, kemudian ada Ibu Warawayuning Tias. Tapi entah kenapa respon mereka akhirnya mengatakan kamu itu halu. Mana ada manusia bisa jadi Superman, tahan tembak, kemudian bisa terbang, angkat eskavator. Kalau mau jadi Superman, jadi gubernur, jadi bupati, atau jadi anggota dewan. Begitu ceritanya. Nah, di dalam perjalanan itu kami diskusi soal bagaimana menjadi kepala daerah, diskusi tentang bagaimana menjadi anggota DPRD, DPR provinsi atau DPR RI. DPD belum kepikiran kayak pada saat itu. Mungkin belum kepikiran ada DPD. Ada DPD gitu. Kan sudah ada sih gitu ya. Udah 2 kali 3 kali udah 3 kali pemilu pada saat itu gitu. Tapi belum kepikiran soal DPD-nya. Yang kepikiran kepala daerah dan DPR gitu ya. Kayaknya perjuangan ini harus pindah lagi deh gitu. Betul, yang tadi dari gereja kita ke masyarakat. Kayaknya kita mesti main di tataran pengambil kebijakan deh. Akhirnya ke situ. Tapi cerita panjang cerita bagaimana pertarungan di kepala daerah, bertarung kemudian di DPRD tingkat kabupaten atau kota, kemudian provinsi dan DPR RI. Semuanya itu tidak sependapat bagi kami berempat akhirnya. Kenapa tidak sependapat, Pak Pendeta? Secara prinsip kami berpikir gini, kepala daerah dengan dengan money politiknya gitu yang cukup tinggi itu kita yang aktivis miskin ini mau ngapain? Akhirnya gitu. Kita terlibat pada transaksional tadi. Betul.
Dan kita bilang kita punya hutang nanti. Kalau kita kemudian didukunglah katakan oleh Sponsor. hutang, belum tentu kita bisa bela masyarakat Dan kebijakan Pak Pendeta nanti yang pro juga rakyat akan- tadi gitu ya. Kemudian ke DPR ya, kita berpikir hampir sama gitu ya, hampir bersama. Tidak bisa bebas juga kita gitu ya dengan segala macam. Dan salah satu yang menjadi tantangan ya money politik ini juga yang biaya atau cost politik pemilu kita sangat tinggi. Entah kenapa akhirnya DPD kalau mau independen apa gitu. Akhirnya entah kenapa akhirnya terpikir DPD. Ada DPD rupanya yang independen segala macam. Tidak punya kepentingan kekuasaan, tidak punya kepentingan politik, tidak terlibat langsung partai politik, terlibat langsung partai politik, bisa bebas menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Akhirnya sejak tahun 2021 itu, Bang, kita serius memikirkan dalam kondisi kalau kita mau bertarung di tengah politik politik pemilu kita yang sangat tinggi kos politiknya tanpa uang gitu. Bagaimana strateginya, apa yang harus kita lakukan dan lain-lain. Itu sudah kita diskusikan secara serius sejak tahun 2021. Jadi 3 tahun kita bergumul untuk mencari strategi menang tanpa uang, begitu. Ya. Dan begitu. Tuhan tolong. Dan Tuhan tolong akhirnya. Dan itu pasti. Kalau tanpa bagi saya yang seorang pendeta ya, mungkin saya orang-orang mungkin juga sama lah ya, tapi kurang tahu saya. Tapi saya mau sampaikan sebagai seorang pendeta. Yang saya bangga sekali dengan label pendeta. Jadi di parlemen itu saya dipanggil pendeta karena saya memang memakai kata itu. Saya menyandangkan nama pendeta itu di depan nama saya. Sebenarnya ingin menjadi pengaman diri sebenarnya. Pengingat juga kayaknya Pak Pendeta pengaman diri dan pengingat. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, lu pendeta nih. Ada pendeta, saya ada barrier di. Betul. Jadi saya selalu berpikir sebagai seorang pendeta. Ini pasti perkenanan Tuhan. Saya bisa begini tanpa uang, teman-teman pilih, masyarakat pilih dengan suara yang sebegitu besar. Saya pikir kalau Tuhan tidak berkenan, sebanyak apapun uangnya nggak maju juga, nggak bisa duduk juga gitu. Dan itu yang saya yakini. Ada penyertaan ilahi di situ ya. Betul. Dan sangat mistis memang. Apa yang saya dapatkan saat ini, posisi di mana saya seorang anggota DPD saat ini, saya anggap bukan persoalan duniawi saja, tapi saya anggap ini persoalan yang mistis ya, artinya spiritual kalau mau bahasa lebih pasnya, spiritual. Ada tangan ilahi yang bekerja, ada perkenanan ilahi, sehingga saya ada di sini. Kalau Tuhan tidak berkenan, nggak akan. Rasanya yang punya modal lebih dari Pak Pendeta, sebenarnya banyak sekali. Siap. Tapi kadang-kadang Pak Pendeta ada perpindahan step yang Pak Pendeta lakukan ini, kan akhirnya kemudian mencapai katakanlah perjuangan tertinggi hari ini, menjadi anggota DPD RI mewakili 33 kabupaten kota dan 1 provinsi di Sumatera Utara ini. Kan DPD agak beda nih, nggak ada dapil-dapilan seperti teman-teman DPR RI kan. Artinya Pak Pendeta menjadi hak bagi masyarakat Sumatera Utara. Nah hari ini kalau tanggal 1 Oktober 2024 berarti hampir sudah setahun kemarin. Sudah setahun beberapa hari ini. Sama seperti menjelang pemerintahan Prabowo Gibran juga hampir setahun nih. Nah saya tagih dulu nih Pak Pendeta. Setahun ini Pak Pendeta ngapain aja Tribuners? Dan apa yang diperjuangkan hari ini kepada masyarakat? Dengan kewenangan yang tadi Superman itu tidak, yang diinginkan dikasih lebih dari Superman ini. Jadi anggota DPD RI. Sebenarnya di awal saya betul-betul pengen jadi Superman, Bang. Secara nasional ya. Pengen jadi Superman, mempengaruhi semua kebijakan nasional bila perlu gitu. Dan memang itu selalu membara gitu ya. Jadi tapi ternyata tantangan proses dan skema mekanisme politik kita memang ribet sekali gitu ya. Sangat besar tantangannya gitu ya. Dan penuh kepentingan. Dan tidak hanya kepentingan, yang penuh dengan kepentingan, tapi penuh dengan transaksi juga kali ya. Transaksional. Bahkan sampai kelicikan. Saya nambah-nambahin aja Tribuners. Betul Tribuners. Jadi
akhirnya saya setahun saya belajar gitu ya, sekitar 6 bulan lah gitu ya. 6 bulan sampai ke 8 bulan saya belajar, mencoba pola-pola tertentu hadir di tengah-tengah Senayan itu. Saya akhirnya memilih begini. Jadi Superman itu ya akhirnya harus kembali ke dapil saja. Gitu. Karena ternyata tantangannya ketika saya secara nasional, tantangannya besar sekali secara nasional juga tantangan ini, gitu. Saya sudah mencoba misalnya beberapa kebijakan yang saya protes, saya kritik dan lain-lain itu, dan hampir tidak ada pengaruhnya terhadap pengambil kebijakan. Putus juga, diketok juga gitu. Karena cuma suaranya minoritas gitu ya. Karena Pak Pendeta nggak masuk yang berkepentingan. Betul. Akhirnya saya mencoba begini. Saya pikir satu-satu hal-hal kecil itu kita lakukan. Gitu. Kita coba, kemudian masyarakat kemudian bisa merasakan itu. Gitu. Nah, misalnya kalau ditanya apa saja yang sudah dilakukan, dari apa yang saya serap selama setahun di DPD RI, yang paling banyak memang kasus agraria. Jadi akhirnya saya mungkin hampir 80% akhirnya waktu saya mencoba membantu masyarakat untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang sangat apa ya, sangat kompleks di Sumatera Utara ini. Kompleksitasnya itu semua ada di dalam. Jadi semua aktor ada di dalam, semua kepentingan ada di dalam, gitu ya. Jadi kompleks sekali. Tapi satu-satu sedang kita perbaiki. Saat ini saya mendampingi misalnya komunitas di Simpang Gambus di Batubara. Simpang Gambus. Berhadapan masyarakat yang sejak berjuang tahun 67 tanahnya dirampas. Itu berhadapan dengan sebuah perusahaan perkebunan di tahun 67 ya Pak Pendeta? 67 sampai sekarang ya. Belum merdeka mereka? Belum merdeka sampai sekarang. Betul. Belum merdeka sampai sekarang. Dan semoga sebentar lagi akan selesai itu. Sebentar lagi. Saya berharap karena prosesnya menuju itu tahapan ini. Gitu. Sejak 67 tanah mereka dirampas, itu ada sekitar 1000-an lebih kepala keluarga di sana. Ya. Kemudian ada di Paluta, di Desa Ujung Gading Julu. Gitu. Kecamatan Siambalat, Kabupaten Padang Lawas Utara. Itu mereka dulu diusir tahun 84. Diusir tahun 84 sampai sekarang ya menjadi masyarakat terusir karena diusir dari tanahnya. Sekarang mereka menggarap di sana sini, kemudian semoga ya karena tahapannya sedang mengarah ke track yang tepat. Kita sedang memperjuangkan kembali sekitar 6.000 hektar untuk dikuasai oleh masyarakat kembali. Kemudian ada di Mandoge. Di Mandoge di Kabupaten Asahan. Kecamatan Mandoge, Kabupaten Asahan. Itu sekitar 1.600 hektar. Masyarakat juga yang dulu ada di atas tanah itu, tapi kemudian tanahnya dimasukkan HGU, kemudian masyarakatnya diusir. Nah, setelah saya di DPD, saya mengorganisir kembali masyarakat, ayo kita minta lagi tanah kita. Karena kalian yang paling berhak di situ, gitu. Nah, itu sedang kita perjuangkan juga. Kemudian beberapa kasus lain yang di Gorilla itu tetap berproses. Kemudian itu belum selesai juga ya? Belum selesai juga. Belum selesai juga. Hanya saja mereka. Mudah-mudahan setelah jadi Superman ini, hanya saja sejak jaket DPD RI, hanya saja Gorilla itu sejak saya anggota DPD, saya pasang pelang saya di situ, mereka nggak dipukuli lagi. Mereka nggak. Maksudnya, Pak Pendeta pasang pelang DPD. Ya, DPD di situ. Jadi ada pelang saya di situ. Ada spanduk saya. Atas pengawasan gitu. Betul. Jadi ada satu rumah warga negara, warga masyarakat situ. Saya pesan pelangnya, posko pendeta rumah pengabdian pendeta Pendeta Sagian, anggota DPD RI. Sejak saat itu mereka nggak pernah dipukuli lagi, nggak pernah diganggu lagi tanamannya, dirusak lagi tanamannya, dan nggak digusur lagi. Dan itu saya pikir ini sebuah kemajuan dan perkembangan sambil kita terus berproses memperjuangkan secara formil, legal formil juga kita harus clear ya Pak Pendeta ya. Ya, jadi mereka tidak dipukuli lagi, tanamannya tidak dirusak lagi, rumahnya tidak dibuldoser lagi. Di ruang lain kita berproses untuk Gorilla. Kemudian di Besitang juga ada penerima hak jalan tol ya, tanah mereka diambil jalan tol. Tapi belum dibayar dan lain-lain. Ganti untungnya belum. Untungnya belum, gitu. Nah,
itu minimal di ruang-ruang agraria. Selain hal-hal lain, ini saya baru ada juga beberapa bulan lalu saya terima, sekarang sedang saya dampingi misalnya 181 rumah, ya 181 rumah yang mereka ikut dalam skema KPR pemerintah punya, gitu. Subsidi? Ya, rumah subsidi, skema KPR. Setelah mereka lunasi, sertifikatnya nggak ada. Bayangin itu, gitu. Mereka sudah lunasi KPR-nya, rumahnya nggak ada, malah diancam mau digusur. Ini yang saya sebut tadi, hak-hak keluarga ini yang tidak mendapatkan jaminan-jaminan hukum ini. Itu di Deli Serdang, nggak jauh dari tempat kita ini. Itu dan banyak tempat lain sebenarnya, ya. Di Lauci juga saya sedang dampingi. Lauci yang katanya sangat kompleks, mulai pejabat langit sampai pejabat dalam bumi ada di dalam itu, ya kan? Ada kepentingan di situ. Saya sedang ada di situ. Beberapa kali sudah saya panggil masyarakat RDP di Senayan dan kasus-kasus lain. Tapi saya mau garis bawahi, salah satu kasus yang agak sering saya advokasi sekarang itu adalah pekerja migran Indonesia yang ilegal, khususnya di Kamboja. Ya. Saya mungkin dalam 6 bulan terakhir ini memulangkan 7-8 orang dalam 6 bulan terakhir yang mengalami kekerasan, nggak bisa pulang karena nggak punya dokumen lagi karena ditahan dan lain, mereka melarikan diri dari tempat kerjanya. Itu ada mungkin 8 orang yang sudah saya pulangkan dalam 6 bulan terakhir. Kemarin saya sudah bertemu, bahkan yang terakhir yang meninggal. Yang meninggal itu dalam penanganan? Dalam dampingan saya. Yang orang langkat kemarin benar, dan meninggal sempat beberapa minggu. Betul. Hingga akhirnya jenazah baru bisa kembali. Betul. Saya sudah menghubungi Menteri Luar Negeri, menghubungi duta besar kita di Kamboja. Supaya dibantu untuk proses-proses pendokumentasi proses pemulangannya. Dan yang terakhir hari ini saya mendapatkan 2 laporan, ada 2 warga negara kita hari ini gitu ya, yang tidak bisa pulang di sana dan mengalami kekerasan dan sekarang sedang dalam keadaan sakit karena mengalami kekerasan di sana. Ya. Semoga juga bisa kita segera pulangkan. Jadi mungkin akhirnya saya menerjemahkan Superman tidak dalam skala nasional, walaupun saya tetap lebih baik kembali ke daerah langsung mengabdi buat masyarakat di walaupun daerah. Saya terus berusaha dalam skala nasional paling tidak. Jadi saya menjadi batu sandungan untuk kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Paling tidak menjadi batu sandungan. Karena saya sudah melihat realitas ya di dalam, tidak mungkin juga. Sudah hampir memastikan tidak mungkin ternyata 1-2 orang yang minoritas ini kemudian menguasai melakukan perubahan besar gitu ya. Melakukan perubahan. Tapi paling tidak menjadi batu sandungan. Jadi masih ada Pak Pendeta lah kalau gitu. Masih agak susah ini kan gitu, masih ada. Paling tidak saya berpikir begitu. Tapi yang hal-hal yang real di masyarakat itu yang action yang bisa langsung itu ya, harus Pak Pendeta. Bisa. Karena ada wewenang yang bisa kita pakai untuk itu. Tentu Pak Pendeta tadi ada banyak kepentingan di DPD RI saja, ada banyak kepentingan. Lalu di daerah Pak Pendeta memutuskan untuk kemudian memberikan tetap advokasi, pendampingan, bantuan kepada masyarakat kita. Tentu ada orang yang terganggu dong dengan keberadaan Pak Pendeta sampai pasang pelang tadi misalnya. Ada orang yang mungkin tadi dia pejabat dari ruang angkasa sampai ke tengah inti bumi yang kemudian punya kepentingan besar di situ. Lalu bagaimana kemudian Pak Pendeta mengelola ancaman, mengelola bagi Pak Pendeta dan bagi keluarga tentunya? Memang karena cukup berpengalaman juga diancam gitu ya. Dan karena dari tahun 2000 kita udah main begini ya. Betul. Jadi sudah punya cukup pengalaman lah gitu ya. Nggak kena mental lagi lah kalau diancam. Saya pernah merayap nggak muncul di permukaan bumi juga pernah berapa bulan, 1 semesteran itu udah berapa kali pernah lah gitu ya. Karena ancaman sana sini dan lain-lain. Keluarga juga sudah mulai paham gitu ya. Pola kita sebagai masuk ke sini juga ternyata tidak meninggalkan pola-pola lama pendampingan advokasi yang berhadapan dengan banyak kepentingan gitu. Jadi yang pertama tapi yang selalu saya jadi prinsip saya nggak pernah takut gitu. Kalau ada bintang 2 saya suruh jangankan bintang 2, bintangnya 10 pun saya tidak takut gitu ya kan. Gitu. Itu dari dulu selalu saya artinya
tidak perlu takut, kita berjuang untuk yang benar kok gitu ya. Kita berjuang untuk keadilan kok, masa kita takut gitu. Kecuali tadi kita salah, maka kita takut. Itu prinsip bagi saya. Tentu dalam berprinsip itu banyak sekali hal-hal yang mengancam baik secara personal, baik keluarga, baik keamanan diri dan lain-lain. Itu. Tapi sampai sekarang ternyata itu baik-baik saja, dan puji Tuhan dan syukur saya punya teman-teman banyak yang selalu mensupport saya. Saya punya teman-teman misalnya di Jakarta, teman-teman lawyer, teman-teman advokat, aktivis yang pro bono segala macam sejak dulu gitu ya, yang selalu teman-teman saya. Kalau saya punya mereka dengar sedang memperjuangkan ini dan konsekuensi hukumnya cukup, mereka kasih pertimbangan. Mereka bahkan ada teman-teman itu yang aktivis-aktivis hukum yang sampai bentuk tim untuk backup saya, sampai ada yang begitu. Dan tidak saya bayar, tidak saya minta, teman-teman, Bang, Abang kalau polanya begini, kami harus bentuk tim untuk backup Abang kemanapun apapun yang sedang diperjuangkan, sampai begitu. Dan teman-teman yang selalu ada di dekat saya untuk teman diskusi saya juga semuanya siap untuk bertarung bersama ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kekuatan gitu ya. Dan syukur gitu. Dan jaringan juga semakin kuat ya, betul, Pak Pendeta. betul, Kalau tadi betul. bintang 2 aja udah nggak takut, kan berarti ada bintang di atas bintang 2 kan gitu. tapi dalam praktiknya itulah yang kita hadapi ya, Pak Pendeta. Ya, minimal itu apalah ilustrasinya gitu ya. Nggak gampang diogap lagi. Betul, nggak gampang diogap lah gitu. Ada saja yang paling penting adalah menolak untuk bertransaksi. Itu saja yang paling penting. Dan bila perlu nggak usah ketemu. Jangan cawe-cawe ya. Iya. Bila perlu nggak usah ketemu dengan pihak yang misalnya sedang berhadapan dengan masyarakat. Kalau kita di pihak masyarakat, ya udah nggak usah bertemu dengan pihak lain. Ya kita bertemu dengan stakeholder yang bisa menyelesaikan itu secara formal. Itu saja. Gitu. Dengan pihak lain, biarkan mereka yang berurusan. Gitu. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan itu, jadi itu harus dicegah memang supaya tidak ada ruang untuk kemudian transaksional dan lain-lain. Itu saja saya pikir kuncinya. Tapi sejauh kita, itu prinsip saya sejak dulu ya, sejauh kita ada untuk membela hal-hal yang baik, yang benar, untuk keadilan, saya pikir kita nggak perlu takut lah. Gitu. Sama tadi Pak Pendeta menarik juga bahwa ada banyak rupanya warga kita yang ketahuan sedang kesulitan di luar negeri, khususnya di Kamboja. Betul. Artinya ada masalah dong dalam masyarakat kita, ada mereka tergiur dengan mungkin gaji yang besar di sana. Ada yang bilang mereka jadi admin judi online di sana. Betul. Sehingga kemudian ada target yang besar segala macam hingga disiksa. Bahkan kemarin kita harus menerima ada warga kita di Langkat yang kemudian pulang dalam kondisi tidak bernyawa lagi. Betul. Kalau Pak Pendeta melihat apa masalah kita sebenarnya? Iya, yang pertama sebenarnya karena ini kan anak-anak muda ya, anak-anak muda yang ke sana. Yang pertama memang susah sekali mendapatkan pekerjaan di daerah ini gitu ya, sebenarnya dalam lingkup nasional sangat dibutuhkan ruang-ruang kerja dengan jumlah yang kita tenaga kerja yang cukup besar, apalagi di generasi muda ini gitu. Dan itu sangat kurang sehingga mereka, satu itu faktor yang kemudian mereka ke sana. Yang kedua ada iming-iming memang gaji besar. Gaji besar di sana itu begini-begini, gajinya lebih besar sampai 5-10 kali lipat dibanding kalau kita kerja di Indonesia. Begitu ya. Nah, akhirnya membuat anak-anak ini ke sana. Gitu. Ketika mereka tidak mendapatkan ruang-ruang resmi untuk berangkat, itu diberangkat secara legal, akhirnya mereka menempuh jalur ilegal gitu. Nah, karena itu saya pikir pertama yang harus diperbaiki adalah, saya sampaikan itu ke Menteri P2MI ya, yang mengurus soal tenaga kerja migran kita, dan termasuk ke Menteri Tenaga Kerja. Saya bilang begini ketika RDP, ternyata berdasarkan laporan World Bank dan termasuk laporan P2MI sendiri, dari 9 juta tenaga kerja Indonesia di luar negeri, itu 5,2 juta itu ilegal. Yang ada di luar sana ya? Dari 9, sekian. Jadi lebih banyak, 5,2 mencapai hampir 5,3 juta itu ilegal. Itu ilegal. Artinya lebih banyak yang ilegal. Lebih banyak yang ilegal artinya lebih banyak masyarakat Indonesia di luar negeri sana
yang tidak mendapatkan jaminan perlindungan dari negara. Itu artinya. Karena mereka berangkat ilegal. Nah, saya katakan banyak faktor membuat mereka ilegal. Yang pertama memang lemahnya pengawasan terhadap badan-badan atau lembaga-lembaga pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini. Gitu. Karena saya mensinyalir ya, menduga ini bagian dari sindikat itu, sebagian itu. Teman-teman pengiriman ini gitu ya. Sebagian itu saya menduga gitu. Maka harus diperketat aturan dan regulasi terkait itu. Diperketat aturan dan regulasi tentang pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri gitu. Bahkan dalam konteks pengurusan dokumen. Nah, betul. Nah, proses-proses itu. Kemudian diperlengkapi juga gitu. Sehingga tidak menjadi tenaga kerja. Karena di regulasi itu tenaga kerja domestik tidak masuk dalam regulasi tenaga kerja yang dilindungi. Akhirnya yang menjadi tenaga kerja domestik dengan sengaja tidak dilindungi oleh negara kan. Gitu. Akhirnya mereka menempuh jalur ilegal untuk masuk. Karena itu juga harus masuk. Tenaga kerja domestik juga itu harus masuk dalam regulasi itu sehingga masyarakat Indonesia yang bekerja ke sana, yang berada di ruang-ruang domestik karena keterbatasan kapasitas mereka gitu di luar ruang domestik ya dilindungi juga gitu. Membutuhkan biaya oleh negara ya biasa aja ya kita siapkan dong gitu. Nah, itu yang pertama dari segi regulasi dan ketegasan pemerintah untuk menindak ya badan-badan pengiriman tenaga kerja ini. PJTKI itu ya. Iya. Nah, yang kedua faktor lain adalah dari pihak pemerintah untuk mensosialisasikan terhadap generasi muda Indonesia. Selain membuka lapangan pekerjaan itu yang pertama tadi ya. Tapi juga mensosialisasikan sehingga godaan dan iming-iming soal bekerja di luar negeri itu enak dengan gaji besar itu ternyata tidak benar. Mungkin 1:100 gitu ya. Iya, mungkin 1:100. Tapi dari semua yang saya bantu untuk kembali ke Sumatera Utara, semuanya pengalamannya buruk. Gajinya ternyata tidak lebih besar, mereka bekerja 15 jam sehari ya, tanpa lembur, tanpa biaya lembur, bahkan disiksa. Itu mereka yang saya pulangkan itu semuanya punya hutang di tempat mereka bekerja. Bagaimana mungkin? Mereka sudah bekerja 2 tahun, tapi yang ditinggalkan itu hutang. Kalau nggak kamu bayar, kamu nggak boleh pulang. Saya tahan ini paspor, begitu. Ternyata nggak digaji malah. Kemudian ketika apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan majikan, mereka disiksa, mengalami kekerasan dan lain. Rata-rata itu sakit yang saya pulangkan. Ini yang terakhir ini ada tumor dalam kepalanya akibat tekanan. Baik tekanan fisik maupun psikis. Ini yang terakhir ini. Yang masih di sana, saya sedang akan proses bersama teman-teman di Kemenlu sama di Kedutaan Besar di Kamboja. Nah, semuanya kena siksa begitu. Nah, jadi tapi kan beda campaign atau iming-iming dilakukan sindikat di media sosial, TikTok, X dan lain-lain ini kan gitu. Keluar aja dulu gitu ya. Betul. Hashtag gitu ya. Betul. Nanti saya bantu begini. Tapi saya pernah sampaikan ke pemerintah baik beberapa kabupaten yang saya dapatkan datanya mensuplai tenaga besar untuk ke sana yang ilegal. Ayo dong kita buat campaign atau sosialisasi program mensosialisasikan teman-teman mantan dari sana yang mengalami tindak kekerasan selama bekerja sana memberikan testimoni. Itu memberikan testimoni, menjadi campaigner gitu. Nah, saya pikir ini harus ditempuh oleh pemerintah karena pemerintah lah yang paling bertanggung jawab saya pikir untuk warga negaranya. Kita bertanggung jawab ya, tapi yang paling bertanggung jawab secara konstitusi untuk menjamin perlindungan terhadap hak kewargaan untuk tidak disiksa baik di dalam dan di luar negeri itu ya pemerintah. Jadi pemerintah memang bertanggung jawab. Negara harus hadir di situ. Harus hadir dalam semua ini. Gitu, Bang. Baik, Pak Pendeta ini kalau ngobrol sama anggota DPD ini nggak terasa dia. Gitu ya? Kalau lihat jam, udah mau sejam aja nih kalau kita bisa 3 jam diskusinya. Betul. Tapi sebelum kita lanjut, Pak Pendeta kita ngopi sore dulu. Oke, siap. Terima kasih. Kopinya enak banget ini Bang, kopinya. Tadi kami ada sponsor kopi lokal, namanya Kopi Awi. Dia punya beberapa macam tapi ini komunitas produk. Dia pengusaha, pengusaha yang punya tenaga kerja lokal lah. Pak, dan dia pakai kopi di Sumatera Utara. Jadi ada King Jantan misalnya, kopinya cuma tunggal tuh.
Pak Pendeta. Jadi ada ragam, dia sudah ekspor sampai ke Jepang, sampai Amerika. Kalau kita mau dapatkan ini di Medan, kontak Tribun Medan. Oke, nanti saya kontak kalau gitu. Saya akan pesan. Kan masuk Tribun Medan, sekarang itu masuk. Jadi siapa tahu anggota DPD nanti di sana, DPR RI pakai minum kopi awi kan sedap. Betul-betul, nanti saya pesan, Bang. Siap. Nah, Tribuners, menarik tadi tentu dari diskusi kita, Pak Pendeta, saya meyakini ada banyak konflik agraris di lokasi kita. Beberapa minggu yang lalu ada konflik yang luar biasa besar juga di wilayah Toba sana. TPL bersama masyarakat. Lalu ada banyak juga tadi kalau merujuk datanya Pak Pendeta ada 5,2 juta pekerja migran kita yang hampir 5,3 juta. Hampir 5,3 ya pekerja migran kita yang nggak jelas juga di nasibnya di sana, di luar negeri sana. Saya yakin orang Medan juga banyak, orang Sumatera Utara banyak. Tapi TPL itu setiap ada konflik, pas fisik terjadi, saya selalu dihubungi masyarakat yang korban, dan saya selalu itu koordinasi. Tolong ke Kapolres Simalungun secara khusus itu, ke Polda juga. Tolong segera itu jangan terjadi konflik. Kalau terjadi konflik, maka Bapak yang paling bertanggung jawab. Itu selalu saya katakan itu berulang. Saya pikir memang itu harus selesaikan juga itu. TPL itu. Ngeri juga kalau anggota DPD langsung angkat telepon ya. Tapi Pak Pendeta, lalu pertanyaan terakhir, bagaimana caranya ketika ada masyarakat Sumatera Utara ini mau yang memilih Pak Pendeta kemarin atau tidak memilih Pak Pendeta kemarin, mau dia Kristen atau bukan Kristen, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan pendampingan yang tadi Pak Pendeta sampaikan ke saya? Ya, yang pertama dulu saya menyebar kartu nama dengan menyebutkan nomor telepon saya, yang sampai sekarang itu nomor telepon saya. Oke. Jadi semoga yang terpapar dengan kartu nama itu pasti punya nomor telepon saya. Itu karena dari situ juga mereka banyak mengetahui nomor saya. Yang kedua, saya punya namanya Rumah Pengabdian. Rumah Pengabdian? Rumah Pengabdian Pendeta Penrat Siagian. Ada di beberapa tempat sementara ini. Karena ini gotong royong dengan teman-teman aktivis setempat, dengan teman-teman tim kita mengoperasikan Rumah Pengabdian ini. Jadi ada di Medan, di Jalan Air Bersih, itu persis di seberang sekolah Yapim. Rumah Pengabdian Pendeta Penrat Siagian. Udah kalian Google udah dapat itu. Nah, ada di Santar, ada di Samosir, ada di Toba di Tarutung, kemudian sebentar akan ada di Langkat. Gitu. Nah, biasanya kalau sudah ada Rumah Pengabdian, teman-teman yang karena saya selalu menanyakan teman-teman, mau nggak mendirikan saya Rumah Pengabdian? Gitu. Kalau mau, artinya kalian yang bertanggung jawab atas semua operasionalnya, gitu. Dan siap juga untuk didatangi oleh rame-rame oleh masyarakat. Dari mulai urusan BPJS nanti, urusan airnya nanti, segala macam kalian akan datangi. Dan semuanya itu minta pendampingan advokat dan advokasi. Itu selalu yang ada, gitu ya. Jadi teman-teman yang misalnya mau, silakan aja di googling di kota mana terdekat ada Rumah Pengabdian Pendeta Penrat Siagian. Betul. Atau lewat sosial media, kalau paling susah kalian DM aja ke Tribun Medan, udah selesai. Betul, nanti udah selesai saya itu. Sampaikan ke Pak Pendeta. Siap Bang, pasti. Pak Pendeta sudah 1 jam, tapi menarik, ada banyak tantangan. Ini tahun pertama. Tahun pertama. Masih sampai 2029, kami mendoakan Pak Pendeta kuat. Amin. Itu yang paling penting, kuat. Mudah-mudahan tidak terkontaminasi dengan berbagai kepentingan di sana, tetap berjuang di garis masyarakat. Sama masih ada pendetanya, semoga masih. Mudah-mudahan nanti bertemu lagi, pendetanya juga tetap masih nempel di depan nama. Betul. Rasanya masyarakat berharap banyak dari anggota DPD RI kita yang rasanya masih berintegritas tanpa kepentingan apapun, Pak Pendeta. Kami doakan Pak Pendeta tetap sehat, bisa mengabdi ke masyarakat. Terima kasih Pak Pendeta sudah hadir dalam Ngopi Sore hari ini. Kita tentu akan berdiskusi lain lebih spesifik tentang kasus-kasus yang mungkin Pak Pendeta sedang tangani di next Ngopi Sore. Tribuners, terima kasih sudah menyimak tayangan Ngopi Sore edisi hari ini. Tentu Ngopi Sore akan hadir di edisi berikutnya dengan narasumber-narasumber yang oke punya dan tematik-tematik yang sangat menarik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.